Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila siratin mustaqim. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan nikmat dan rahmatnya juga inilah kita bisa hadir, menghadirkan diri, meluangkan waktu untuk menunaikan panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga kehadiran daripada Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal terbaik insyaallah di yaumil mahsyar. Salat dan salam kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kiranya disampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para alim ulama, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti dan melaksanakan syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 108 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan daripada sebagian karakter orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka di mana dikala bersama orang-orang atau bersama dengan kelompoknya, ia terlihat seperti orang yang benar-benar soleh, orang yang taat, segala macam bentuk ketaatan, kebaikan yang diperlihatkan di depan orang banyak. Inilah salah satu daripada karakter atau ciri orang-orang munafik yang Allah gambarkan kepada kita.
Akan tetapi jikalau ia terpisah daripada kelompok atau golongan, atau dia berada pada posisi sendiri, apakah itu dia di dalam ruangan tersendiri, maka ia tidak takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya ikhwafillah rahimakumullah, Allah sudah gambarkan di dalam ayat ini, dimanapun kita berada, di ruangan apapun, sekecil apapun, segelap apapun, Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Wa kana Allahu bima ta'maluna muhit. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Apakah manusia tidak akan pernah melakukan kesalahan? Tidak. Bahwa sesungguhnya yang namanya manusia pasti dia akan selalu melakukan kesalahan. Dan itu fitrah. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap anak Adam itu adalah selalu bersalah. Artinya tidak luput dari kesalahan, kekilafan, dosa, ataupun kemaksiatan. Kemudian kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah di mana mereka ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan kesalahan, maka ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu bertobat kepada Allah. Khadaliman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertaubat atau orang-orang yang bertakwa, mereka selalu juga berada dalam kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, fahisyah, atau menzalimi diri mereka sendiri, kata Allah, kemudian segera mereka mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingat Allah. Mereka sadar, mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah dosa. Fastaghfiru li dzunubihim, kata Allah. Maka mereka bersegera beristighfar kepada Allah dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nisa tadi adalah gambaran orang-orang yang berpura-pura melakukan kebaikan. Ia telah banyak melakukan kebaikan, namun kebaikan-kebaikan yang selama ini ia lakukan, yang dia amalkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala hancurkan kembali. Sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsali jabal
tihama bidon fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Kata Rasulullah, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama yang putih. Qafillah rahimakumullah. Gunung Tihama itu adalah sebuah gunung yang besar yang terbentang di Hijaz, yaitu kota Mekah sampai ke Yaman. Kalau diperkirakan jaraknya itu kurang lebih sekitar 2000 km. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan orang yang melakukan kebaikan, amalnya yang sungguh luar biasa, yang terbentang sebesar gunung Tihama antara Hijaz dengan Yaman, kurang lebih sekitar 2000 km. Kemudian para sahabat mendengar ini. Inilah kehebatannya para sahabat ketika mendengar sesuatu yang menakutkan yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka sangat sensitif. Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban bertanya kepada Rasulullah, qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Thauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskan perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa sadar. Jadi Thauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka yang mereka beramal yang amalnya sebesar gunung Tihama, tapi tiba-tiba amal ini hancur begitu saja bagaikan debu. Kemudian kata Rasulullah, qala amma innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian, sama dengan kita. Wa min jildatihim, dan dari golongan kalian, yaitu manusia. Wa yahuduna minal lail kama ta'khudun, mereka salat malam sebagaimana kalian juga salat malam. Mereka salat tahajud, berjamaah ke masjid 5 waktu, salat duha, baca Quran, infak, sedekah, semuanya mereka lakukan kebaikan ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, walakinnahum aqwama idza khalau bi maharihillah tahabuha, tetapi mereka adalah kaum jika bersendirian mereka menerjang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul, kita terlihat seperti orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan itu kita rasakan langsung manfaatnya. Akan tetapi ketika dia menyendiri, dia sendiri dalam ruangan yang tertutup, kemudian dia melakukan kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan adalah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merusak kehidupannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebab itu marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk daripada orang-orang munafik, di mana kita berada di lingkungan orang yang ramai, kita melakukan kebaikan dan ketaatan, tetapi ketika kita menyendiri, maka kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus bagi kami sendiri yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.